Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penonton semuanya, termasuk Ananda kita, bahwa kali ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran daring. Kali ini Ibu akan membahas tentang kejadian majemuk adalah kejadian yang saling bebas. Mudah-mudahan video singkat Ibu ini berguna untuk kita semuanya. Jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Oke, kita mulai saja. Kejadian bebas adalah dua kejadian yang terjadi, bahwa terjadinya kejadian pertama tidak mempengaruhi terjadinya kejadian kedua. Mereka saling bebas terjadi. Oke, kita perhatikan. Nah, ini dia kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas adalah terjadinya kejadian B atau yang kedua tidak tergantung terjadinya kejadian yang pertama atau sebaliknya. Nah, rumusannya kita bisa membuat dengan peluang A irisan B. Ya, ini ada kata irisan kalau dia saling bebas. Maka hasilnya nanti adalah peluang A kali dengan peluang B. Nah, ini rumusan yang kita peroleh nanti untuk hitungannya. Ya. Nah, kejadian saling bebas itu ada dua jenisnya. Yang kedua adalah kejadian bebas bersyarat. Ini bebas bersyarat. Apa pula maksudnya? Ini adalah terjadinya kejadian B melihat bagaimana terjadinya kejadian pertama. Bagaimana terjadinya kejadian pertama. Pertama atau A. Ya. Nah, di sini artinya begini, bahwa kejadian B dia tergantung bagaimana kejadian A terjadi, atau kejadian yang kedua kita hitung nanti melihat kejadian yang pertama terjadi. Nah, rumusannya di sini peluang A irisan B setelah A. Nah, ini dia. Jadi bacanya ini adalah B setelah A. Hasilnya nanti kita hitung adalah peluang A kali peluang B setelah A. Inilah rumusannya. Jadi rumusan yang ini adalah kejadiannya bebas bersyarat. Bagaimana contoh keduanya nanti kita perhatikan atau kita lihat. Tidak akan sukar loh. Oke, kita lihat contoh. Dua dadu dilambungkan satu kali. Tentukan peluang muncul mata 2 pada dadu pertama dan mata 6 pada dadu kedua. Ya. Nah, ini kejadian yang saling bebas antara kejadian satu. Nah, ini kejadian pertama ini. Dan, nah ini ada kata dan, cara penghubungnya untuk yang kejadian bebas adalah katanya dan. Dan ini adalah kejadian kedua. Ya, nah kalau gitu kita bisa jawab soalnya. Dua dadu dilambungkan satu kali, berarti NS-nya kita sudah dapat 36. Nah, kemudian kejadian pertama adalah yang A. Ini dia. Muncul mata dadu 2 pada dadu pertama. Jadi muncul mata dadu 2 pada dadu 1. Dadu pertama. Mana yang A itu kejadiannya? Mata 2. Berarti 2 1 dadu pertama ya. 2 2 3, kemudian 2 4, 2 5, 2 6. Nah, ini dadu pertamanya semuanya adalah mata 2. Sedangkan B katanya kejadian kedua mata 6 pada dadu kedua. Mata 6 pada dadu kedua. Nah, mana kejadian B itu? Adalah 1 6, dadu kedua matanya 6 ya. 2
26, 36, 46, 56, dan 66. Nah, inilah kejadian 2. Mereka saling bebas terjadi. Nah, pertanyaannya tentukan peluang. Berarti peluang A irisan B sama dengan peluang A kita kali dengan besarnya peluang B. Ya. Peluang A. Kejadian A ini dia. NA-nya adalah, kita buat NA. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6. Berarti peluang A-nya adalah 6/36 kali peluang B. Kita perhatikan B, ini dia juga NA, NB lagi ya, sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 juga 6. Berarti 6/36. Artinya ini 1/6, 1/6, ya berarti 1/36. Inilah peluang dari kejadian bebas itu. Mudah kan ya? Nah, oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Dalam kotak terdapat 4 bola biru, 3 bola berwarna merah. Jika diambil bola 2 dengan cara pengambilan 1 demi 1 tanpa pengembalian dari pengambilan yang pertama, tentukanlah peluang. Yang pertama, pengambilan pertama biru dan pengambilan kedua merah. Nah, ini kita perhatikan ya. Nah, coba kita lihat ini apakah kejadiannya bebas total atau bebas bersyarat. Nah, kita lihat. Biasanya soal itu diambil 2 secara acak sekaligus. Nah, itu kejadiannya adalah 1 kali, ya. Sedangkan ini adalah jika diambil 2 bola dengan cara pengambilannya 1 demi 1. Berarti ada kejadian kedua, bagaimana terlihat kejadian pertama. Oke, kita lihat. Dalam kotak itu tersedia katanya 4 bolanya biru, kemudian 3 bolanya warna merah, M. Diambil 2 dengan cara pengambilan 1 demi 1. Berarti pengambilan pertama 1 dari yang tersedia, bukan sekaligus 2. Nah, jadi ini kita buat pengambilan pertama. Ya, berarti NS-nya di sini tentu 1 yang kita ambil dulu. Berarti NS-nya adalah semua bola yang ada 7C1. Berarti 7 faktorial dibagi 6 faktorial kali lagi 1 faktorial. Artinya 7. Nah, itu pengambilan pertama NS-nya. Katanya pengambilan pertama bolanya adalah biru. Berarti kejadian itu pengambilan bola biru. Jadi di sini adalah kejadiannya A, bola biru, ya. Nah, artinya kita perhatikan berapa NA-nya, ya. Biru NA-nya, berarti kita buat langsung seperti ini, adalah biru. Berarti mengambil 1 dari biru 4 tersedia, 4C1. Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial akan menghasilkan 4. Oke, peluang pada kejadian yang terambil biru ini, ya, kejadian A ya, yang terambil biru sama dengan 4/7. Itu pertama. Nah, sekarang pengambilan kedua merah. Nah, pengambilan kedua merah kita perhatikan dengan cara pengambilan 1 demi 1 tanpa pengembalian. Berarti kita sudah ambil 1 tadi. Yang kedua, keadaan kelereng dalam kotak, bola dalam kotak kita berbeda. Yang sudah kita ambil tadi biru, artinya biru tinggal 3. Sedangkan merah juga 3.
Nah, diambil satu lagi, berarti NS-nya di sini 6C1, artinya 6. Nah, kejadiannya adalah peluang kejadian B adalah terambil katanya merah. Berarti merahnya 3C1. Merah yang terambil ya. Artinya 3 faktorial 2 faktorial 3. Nah, dari sinilah kita dapat menghitung bagaimana terjadinya kejadian kedua. Kita lihat bagaimana terjadinya kejadian yang pertama. Dikembalikan dia atau tidak dikembalikan. Maka di sini peluang yang ditanya adalah peluang A irisan B setelah A. Artinya peluang A kita kali dengan peluang B setelah A itu. Maka menghasilkan peluang A tadi sudah kita cari 4/7 kali peluang B adalah ini peluang B ya, dibagi dengan NS ya. Nah, dibagi dengan NS-nya, dibagi dengan NS-nya, berarti NS-nya 6. Nah, 6 3/6 sama dengan sama-sama bagi 3, sama-sama bagi 3 menghasilkan 2, bagi 2 lagi 2, berarti 2/7. Inilah hasilnya peluang dari hitungan yang A. Tidak sukar kan? Nah, mudah-mudahan mengerti. Kita lanjutkan dengan jawaban yang B.